Lagi kalau sudah sampai di lokasi ya, di Polresek. Dengan sekian banyak dan sebagainya. Dengan segala hormat saya angkat topi terhadap kinerja dari kepolisian, apalagi kabarnya pada pagi ini sudah tertangkap di Wonogiri. Terima kasih selaku warga masyarakat, kami bersyukur. Jangan sampai ini kan ada persiapan yang anak itu Anda mengabari Pak, tanggal 13 Pak Kir, ojo susu. Ini masih berjalan, ini masih semuanya masih berjalan berproses gitu. Itu sehingga untuk itu hari ini saya hadir Pak, ketemu soal depan jenengan dan ke Polres gitu. Meskipun kemarin dijadwalkan Pak Kapolres, cuman detik terakhir karena memang tadi malam ada miskom, sehingga saya matur dengan Pak Yusuf, yang penting saya datang. Nanti yang lalu bebas lah, gak apa-apa, yang penting aspirasi masyarakat saya sampaikan dan saya bisa menjawab beberapa pertanyaan dari pemimpin lain. Bapak, dengan segala hormat, saya kemarin press conference ya, tapi sudah diperbaiki Pak Kasat, bagaimana tersangka tertarik dan sebagainya kemarin. Saya tahu sendiri lah, tapi ternyata memang keserio jawabannya kita hari itu. Tapi Pak, catatan dari kami yang pertama, ini menyangkut dengan segala hormat, kita saling betul mengajari kita, tapi saling merefresh, bahwa ini menyangkut hari kuasa. Ada kekuasaan, ada power di situ yang disalahgunakan dalam satu tempat, sehingga menurut kami yang pertama adalah undang-undang yang memang yang harus diutamakan adalah PKS 12 tahun 2022 ini sangat itu yang dominan Pak, karena memang ada kekerasan tindak pidana kekerasan seksual dan ada relasi kuasa antara seorang kiai, seorang ulama atau yang dituakan Pak dalam satu tempat panutan dan punya kuasa di tempat itu. Jadi memang nggak bisa, itu memang arahnya adalah itu yang pertama. Kemudian yang pendampingnya adalah undang-undang perlindungan anak 17 tahun 2016 itu sebagai pendamping. Maksud kami adalah dengan mendorong undang-undang PPKS ini, bagaimana jaminan, bagaimana psikologi, baik itu juga termasuk di sana, bagaimana perlindungan dan sebagainya. Terus kita juga ada perda pesantren, kemarin kan sempat sedikit saya kulik juga, nomor 18 ya tahun 2019, dan perdanya undang-undang pesantrennya itu perdanya nomor 10 tahun 2023, ini juga ada menyangkut bagaimana perlindungan, bagaimana relasi kuasa itu Pak yang diutamakan. Sehingga muncul beberapa pertanyaan dari kami, bagaimana langkah panjenengan lah untuk melindungi saksi, untuk bagaimana pengawasan potensi intimidasi, bagaimana dengan kondisi korban, dan apakah ini Kejaksaan sudah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terkait dengan hal ini, dan bagaimana proses hukum ini berjalan dan timeline yang konkret ya dari kepolisian terkait dengan kasus ini. Tapi di balik itu adalah kami selaku warga masyarakat, selaku Dewan di Dapil ini saya sudah terima kasih. Sebelum itu tadi pertanyaan banyak Pak, ada 2 halaman itu, tapi setelah ketangkap berarti kan memang sudah fokus di sana. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat S3 dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah kita tadi beserta dengan tim kita sudah ada di
Kapolresta Pati ya, ketemu dengan Kanit Intel juga ya, karena Bapak Kapolres baru ada acara ke Jakarta dan Bapak Wakapolres ada kunjungan ke Kecamatan Winong. Oke, tapi pada intinya adalah bahwa kita pertama mengapresiasi ya kinerja dari kepolisian, bahwa sejauh ini kabar terakhir tadi jam 7.45 kabarnya Asyari ya sudah tertangkap di Wonogiri dan baru perjalanan menuju ke Polresta Pati. Mudah-mudahan ini betul ya, mudah-mudahan ini betul dan kita menunggu konferensi pers dari Polresta Pati terkait dengan keberhasilan penangkapan itu ya. Betul dan tidaknya kita tunggu konferensi pers. Yang kedua, kita juga sangat berharap ya semua proaktif, baik dari stakeholder ya, dari dinas terkait, juga dari Komnas HAM, harapan kita terkait dengan bagaimana penanganan terhadap korban, ya, penanganan terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam ini, orang tua dan sebagainya, supaya kondisi baik ya, berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan ke depannya. Dan yang ketiga, harapan kita masyarakat juga bisa menunggu hasil dari kinerja dari aparat penegak hukum. Ya, kita juga mendesak supaya ini segera digulirkan ya ke kejaksaan dan sebagainya. Tapi apapun itu, masyarakat jaga kondusivitas ya dari Kabupaten Pati. Kita melihat memantau kinerja dari kepolisian pada hari ini dan semoga sesuai dengan harapan kita masalah ini bisa selesai ya, diselesaikan ya dari ranah hukum sesuai dengan yang semestinya, sehingga tidak ada gejolak, tidak ada protes ya, tidak ada hal yang tidak diinginkan. Kepolisian juga bekerja dengan baik, masyarakat juga memonitoring ya, pengawasan dengan baik, demikian juga penanganan terhadap pondok pesantren dan yayasan dan sebagainya. Jadi semua pihak bekerja sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada ya. Itu yang bisa kita laporkan. Ini adalah rangkaian dari perjalanan kita memantau ya peristiwa ini sejak Jumat kemarin, dan alhamdulillah hari ini sudah ada titik terang untuk situ. Terima kasih sahabat S3, saya Sugiharto selaku pemangku dapil ya DPD Provinsi Jawa Tengah, pemangku dapil Pati dan Rembang. Semoga bisa memberikan satu keteduhan, bisa memberikan satu penjelasan sedikit meskipun, tapi marilah kita jaga kondusivitas dari Pati Bumi Minatani tercinta kita. Matur nuwun, salam sahabat S3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.